Halo semuanya, wah saya sangat bersemangat sekali menyapa Anda hari ini. Ada satu pertanyaan yang sangat menginspirasi nih. Coba bayangkan ya, Anda diberi kunci ke sebuah rumah mewah yang sangat megah, lengkap dengan segala perabotannya. Tapi ada satu syarat utamanya. Syaratnya pasti nggak mudah kan? Nah, itu dia. Anda harus mau menggali fondasinya di tanah yang kotor dan keras setiap hari. Kenyataannya, kebanyakan dari kita itu sangat menginginkan rumahnya, tapi menolak keras memegang sekopnya. Betul sekali. Dan sayangnya, mentalitas instan ini sangat berbahaya kalau kita bawa ke ranah spiritual. Hari ini, kita membedah materi Revive dari NDC tanggal 13 April 2026. Topik yang sangat relevan ya. Sangat relevan. Judulnya itu Ketaatan Sebelum Urapan. Kita semua kan mendambakan kuasa, hikmat, dan penyertaan Tuhan yang spektakuler. Tapi proses yang mendahuluinya ini seringkali dengan sengaja kita hindari. Ya, proses menggali fondasi itu kan bernama ketaatan. Dan ada satu poin penting dari materi Revive ini yang menurut saya benar-benar mendefinisikan ulang cara kerja ketaatan, khususnya terkait ruang bagi Roh Kudus di dalam diri kita. Konsep ini sebenarnya berpijak sangat kuat pada ayat hafalan hari ini. Mari kita dengarkan baik-baik. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Oh, wow. Jadi penekanannya ada di kalimat terakhir itu ya? Tepat. Ketaatan itu bukan mata uang untuk membeli Roh Kudus. Tuhan kan tidak sedang melakukan transaksi komersial dengan kita. Masuk akal. Kalau dipikir-pikir, ini ibarat kita punya sebuah ruangan di dalam diri kita. Masalahnya ruangan itu sering penuh dengan barang berserakan. Kayak ego kita, ambisi pribadi, atau ketakutan. Ruangannya penuh sesak ya. Harfiah sedang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita? Logikanya persis seperti itu. Roh Kudus tidak bisa bergerak bebas di dalam hati yang berantakan oleh keangkuhan. Kalau kita terus-menerus menolak untuk beres-beres, konsekuensinya sangat nyata. Waduh, Ya, dan kita bisa melihat tragedi ini pada kehidupan Raja Saul. tunggu. Eh, Raja Saul. Maksud saya, Saul itu kan sudah mendapatkan urapannya, lalu kehilangannya. Ia hilang dari dia. Berarti pengurapan itu bukan sesuatu yang otomatis permanen tanpa tanggung jawab dari pihak kita dong? Sama sekali bukan. Saul itu dipilih langsung dan diurapi menjadi raja loh. Tapi, seperti yang dicatat dalam 1 Samuel 15 ayat 22, setiap kali dia memilih gengsi dan egonya di atas ketaatan, dia itu sebenarnya sedang menumpuk kembali kotoran di ruangan hatinya. Jadi pelan-pelan ruangannya penuh lagi. Betul, penurunan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini proses pembusukan perlahan. Sampai akhirnya, Roh Kudus benar-benar tidak punya ruang tersisa, dan urapan itu hilang dari Saul. Ngeri juga ya. Berarti pengurapan spiritual itu bukan piala permanen yang bisa kita pajang di lemari lalu kita lupakan perawatannya. Sangat dinamis. Ini berbanding terbalik loh dengan Petrus dan para rasul. Mereka ditekan habis-habisan oleh penguasa, bahkan diancam dibunuh demi Injil. Wah, tekanannya luar biasa. Tapi mereka tetap memilih untuk taat pada Allah daripada tunduk pada ancaman manusia. Mereka menjaga ruangan ketaatan itu tetap terbuka lebar, tak peduli seberapa berat tekanan dari luar. Menjaga ruangan tetap bersih saat diancam nyawa. Terdengar sangat heroik ya. Tapi untuk Anda dan saya sehari-hari, bagaimana kita mempraktekkan ketaatan ini? Kita kan tidak setiap hari berhadapan dengan pedar. Nah, materi Revive ini mengingatkan kita pada satu realitas penting. Urapan itu tidak melulu soal pelayanan luar biasa di atas mimbar atau momen spiritual yang bombastis. Bukan sekedar hal spektakuler ya. Bukan. Tuhan jauh lebih menghargai ketaatan dalam hal-hal kecil daripada pengorbanan yang cuma terlihat rohani di mata orang lain. Ketaatan nyata itu yang sering tidak terekam kamera. Misalnya seperti apa tuh? Saat Anda disakiti, tapi memilih untuk mengampuni. Atau saat ada kesempatan emas untuk curang, tapi Anda memilih tetap jujur. Berarti kalau ditarik ke kehidupan nyata, memilih untuk tetap teliti dan jujur saat mengerjakan laporan kantor, padahal kita tahu bos tidak akan mengeceknya secara detail, itu sebenarnya adalah tindakan ketaatan ya?
Tepat sekali. Wah, itu bukan sekedar profesionalisme biasa dong. Itu tindakan nyata yang mengundang kuasa Tuhan mengalir lewat kita. Betul. Setiap langkah ketaatan yang tersembunyi itu adalah undangan terbuka bagi Roh Kudus. Ketika kita terbiasa taat saat tidak ada yang melihat, urapan itu pada akhirnya akan meluap dan memberkati orang-orang di sekitar kita secara otomatis. Wah, ini benar-benar membuat kita memikirkan ulang setiap pilihan kecil kita hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, coba renungkan pertanyaan ini. Adakah area spesifik dalam hidup Anda yang saat ini masih sulit untuk ditaati? Pertanyaan yang sangat menantang ya. Benar. Komitmen kecil apa yang akan Anda buat hari ini? Terima kasih yang tulus karena Anda sudah meluangkan waktu mendengarkan dan menggali kebenaran ini bersama kami. Bagi yang ingin bergabung dengan CORE, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Play Store. Tuhan Yesus memberkati.